Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmat dan juga hidayahnya kita dapat melaksanakan perkuliahan secara daring. Kemudian yang saya hormati Bapak Muhammad Sofyan selaku dosen pengampu dari mata kuliah ilmu tauhid dan juga teman-teman sekalian yang berbahagia. Izinkan kami kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang Al-Asy'ariyah dan juga Maturidiyah yang akan disampaikan oleh Delpi Fajira Fatoroni sebagai pemateri 1, kemudian Anissa Nur Salsabila sebagai pemateri 2, dan juga yang terakhir saya sendiri Dian Anggraini sebagai pemateri 3. Selamat menyaksikan. Saya Delpi Fajira Fatharani akan menjelaskan tentang pendiri Asy'ariyah, sejarah singkat Asy'ariyah, dan pengaruh Al-Asy'ari pada Islam. Yang pertama, pendiri Asy'ariyah. Asy'ariyah merupakan suatu paham yang berlandaskan pada keyakinan bahwa Allah itu memiliki sifat. Asy'ariyah ini diambil berdasarkan nama pendirinya, yaitu Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari. Nama lengkapnya adalah Abul Hasan Ali bin Ismail bin Abi Basyar Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdillah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah Amir bin Abi Musa al-Asy'ari. Al-Asy'ari dilahirkan di Irak, tepatnya di kota Bashrah pada 260 Hijriah. Kemudian ia wafat pada 324 Hijriah ketika beliau berada di kota Baghdad untuk menimba ilmu dan menetap di sana. Yang kedua yaitu sejarah singkat Asy'ariyah. Pada mulanya Al-Asy'ari merupakan seorang pendukung aliran dari Mu'tazilah dan memutuskan untuk belajar dari salah satu ulama aliran tersebut, yakni pada Al-Juba'i. Akan tetapi Al-Asy'ari memutuskan untuk berhenti menjadi pengikut dari aliran tersebut dan memilih untuk mengikuti mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Alasan beliau berhenti karena menurutnya aliran ini memiliki perbedaan pendapat dengan dirinya, seperti paham dari Mu'tazilah yang berpendapat bahwa Al-Quran itu ialah makhluk. Namun ada juga yang menyebutkan bahwa dirinya mengalami perdebatan dengan Al-Juba'i mengenai masalah ketauhidan. Al-Asy'ari menganut paham Mu'tazilah sampai usianya yang ke-40 tahun. Setelah itu, ia kemudian memberitahukan pada jamaah-jamaah salah satu masjid di Bashrah bahwa dirinya telah memutuskan untuk meninggalkan aliran Mu'tazilah. Semenjak itu, Al-Asy'ari mulai mempelajari dan menjadikan dirinya sebagai pendukung keyakinan salaf. Hal ini dibuktikan dari beberapa kitab yang ditulis oleh dia, yakni seperti kitab Al-Ibanah, di mana dalam kitab tersebut dijelaskan mengenai bahwa dirinya merupakan salah satu penganut dari mazhab Hambali. Al-Asy'ari memberikan penjelasan bahwa dirinya tidak lagi meyakini terhadap aliran Mu'tazilah ini berdasarkan pengamatannya terhadap Al-Quran dan hadis Rasul dan juga sahabat. Lalu yang ketiga adalah pengaruh Al-Asy'ari pada Islam. Aliran dari Al-Asy'ari ini memiliki pengaruh yang cukup besar dalam sejarah keislaman, yaitu meliputi dengan bakat serta kemampuan akal yang dimiliki oleh Al-Asy'ari dalam mengemukakan pendapatnya. Maka ia banyak disukai oleh masyarakat sehingga tidak sedikit dari mereka yang mengikuti ajarannya. Yang kedua, Al-Asy'ari memiliki pengikut-pengikut dari golongan ilmuwan dan juga pejabat yang ikut serta dalam melakukan penyebaran alirannya. Dan yang ketiga,
Ia mempunyai berbagai karya tulis yang masih dijadikan sebagai pegangan oleh sebagian masyarakat Islam. Selain itu, para tokohnya pun berhasil melakukan pengembangan terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah yang senantiasa didukung oleh para pengikutnya. Baik, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip teologi Asy'ariyah. Yang pertama, Allah dan sifatnya. Al-Asy'ari meyakini bahwa Allah itu memang mempunyai sifat-sifat yang telah dicantumkan dalam Al-Quran. Selain itu, Al-Asy'ari percaya bahwa sifat-sifat Allah adalah istimewa dan karena itu tidak bisa dibandingkan dengan karakteristik yang dimiliki oleh manusia. Yang kedua yaitu kebebasan dalam berkehendak. Al-Asy'ari mengatakan bahwa manusia tidak berkuasa menciptakan sesuatu, tetapi berkuasa untuk memperoleh sesuatu perbuatan. Yang ketiga yaitu akal dan wahyu beserta kriteria baik dan buruknya. Al-Asy'ari berpendapat bahwa baik dan buruk harus berdasarkan pada wahyu, sedangkan Mu'tazilah mendasarkan pada akal. Yang keempat yaitu kodimnya Al-Quran. Al-Asy'ari mengatakan bahwa Al-Quran terdiri atas kata-kata, huruf, dan bunyi. Semua itu tidak melekat pada esensi Allah dan karenanya tidak kodim. Yang kelima, melihat Allah. Al-Asy'ari yakin bahwa Allah dapat dilihat di akhirat tetapi tidak dapat digambarkan. Kemungkinan ru'yat dapat terjadi manakala Allah sendiri yang menyebabkan dapat dilihat atau Ia menciptakan kemampuan penglihatan manusia untuk melihatnya. Yang keenam yaitu keadilan. Menurut Al-Asy'ari, Allah tidak memiliki kewajiban dalam menentukan mengenai penempatan manusia di akhirat, namun penentuan tersebut dilakukan berdasarkan pada kehendaknya. Pandangan Al-Asy'ari bahwa keadilan yang Allah miliki merupakan bersifat mutlak. Dan yang terakhir yaitu kedudukan orang berdosa. Al-Asy'ari berpendapat bahwa mukmin yang berbuat dosa adalah mukmin yang fasik, sebab iman tidak mungkin hilang karena dosa selain kufur. Materi selanjutnya yaitu Maturidiyah. Maturidiyah adalah aliran yang didirikan dalam upaya untuk menegakkan sunnah dengan menggunakan dalil akli sebagai bentuk penentangan terhadap paham Mu'tazilah dan juga Jam'iyah, serta bertujuan untuk menetapkan akidah agama. Pendiri dari Maturidiyah ini yaitu Al-Maturidi yang memiliki nama lengkap Abu Mansur Muhammad bin Muhammad bin Mahmud Al-Maturidi. Beliau dilahirkan pada tahun 238 Hijriah di sekitar Transosiana yang berada di Maturid. Kemudian beliau wafat pada tahun 333 Hijriah. Al-Maturidi sendiri merupakan pengikut dari Abu Hanifah dan menjadi salah satu bagian dari ulama dalam ilmu fikih. Dapat dibuktikan dari karya-karya tulisnya yakni pada kitab Al-Jad dan kitab Ma'khaz al-Syara'. Ibrahim berpendapat bahwa karya-karya kitab yang ditulis oleh Maturid ini memiliki tujuan untuk menegakkan akidah Islam dan melawan keras paham-paham mengenai keagamaan yang bersifat bertentangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dian. Baik, izinkan saya Dian Anggraini untuk membahas materi tentang selanjutnya, yaitu lahirnya aliran Maturidiyah. Faktor-faktor yang menjadi penyebab lahirnya dari aliran Maturidiyah ini antara lain yang pertama, terdapat perbedaan pemahaman mengenai metode ilmu agama pada aliran Mu'tazilah. Yang kedua yaitu bentuk kekhawatiran dari meluasnya aliran Syiah dan juga Qaramitoh dalam menentang ulama-ulama salaf.
serta paham Mazdakim yang berhasil mempengaruhi masyarakat di Asia Tengah. Dari kedua faktor inilah yang membuat Al-Maturidi menjadi terdorong untuk melakukan pengembangan terhadap dalil nakli dan juga dalil akli yang memiliki kaitannya dengan ilmu kalam. Sama seperti halnya dengan Al-Asy'ari yang merupakan seorang tokoh dalam menggabungkan kedua unsur tersebut, namun keduanya memiliki perbedaan, di mana Al-Maturidi ini lebih unggul dalam memberikan pengaruh yang cukup besar pada ide dibandingkan dengan Al-Asy'ari dalam metode kalamnya. Salah satu contohnya yaitu Al-Maturidi berpendapat bahwa kebaikan dan keburukan dapat diketahui oleh akal meskipun wahyu tidak menyertainya. Berbeda halnya dengan Al-Asy'ari yang berpendapat bahwa kebaikan dan keburukan hanya dapat diketahui melalui syaratnya. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu pengaruh aliran Maturidiyah dalam Islam. Aliran Maturidiyah sendiri memiliki pengaruh yang cukup besar dalam dunia keislaman, yaitu diantaranya yang pertama, dapat memecahkan permasalahan mengenai perbedaan pemahaman antara aliran Mu'tazilah dengan aliran Asy'ariyah dalam ilmu kalam, di mana Al-Maturidi ini menjadi penengah di antara keduanya dengan berlandaskan pada dalil nakli dan juga dalil akli dalam metode penyelesaiannya. Kemudian yang kedua, kitab-kitab yang dikarang oleh Al-Maturidi sendiri dijadikan sebagai pegangan oleh umat Islam dalam mempelajari ilmu kalam. Kemudian yang terakhir, memiliki persamaan dengan Al-Asy'ari, yaitu menjadi bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga keduanya sama-sama memiliki peran yang begitu penting dalam dunia Islam. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip teologi Maturidiyah. Yang pertama ada akal dan wahyu. Menurut pendapat dari Al-Maturidi, terdapat 3 kewajiban yang perlu diketahui oleh akal, yaitu mengenali tentang Allah, mengenali tentang kewajiban terhadap Allah, mengenali kebaikan dan keburukan. Berdasarkan pendapat dari Al-Maturidi bahwa mengenali tentang Allah dan juga mengenali kewajiban terhadap Allah dapat diketahui melalui akal. Hal ini didasari oleh ayat-ayat Al-Quran yang memberikan pengarahan kepada tiap manusia untuk menggunakan akal serta pikiran secara konsisten supaya tidak termasuk pada golongan orang-orang yang taklid. Kemudian kebaikan dan keburukan juga dapat dikenal melalui akal. Hal ini karena akal dapat membedakan mana yang baik serta mana yang buruk. Namun akal sendiri tidak dapat mengetahui kewajiban dalam mengerjakan perbuatan baik serta meninggalkan perbuatan buruk, sehingga manusia memerlukan bimbingan dari Allah yang disebut dengan wahyu. Wahyu sendiri memiliki fungsi yaitu melindungi manusia dari perbuatan yang sesat. Kemudian yang kedua yaitu sifat-sifat Allah. Al-Maturidi berpendapat bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat, berbeda halnya dengan aliran Mu'tazilah yang berpendapat bahwa Allah itu tidak memiliki sifat-sifat. Selain itu, di dalam Al-Quran terdapat kata-kata ain Allah, wajh Allah, dan yad Allah. Al-Maturidi berpendapat bahwa kata-kata tersebut bukan berarti Allah itu memiliki anggota badan, melainkan memiliki artian bahwa Allah itu Maha Kuasa. Yang ketiga yaitu perbuatan dan kehendak manusia. Al-Maturidi mengatakan bahwa terdapat 2 perbuatan dalam kehidupan ini, yaitu perbuatan Allah dan perbuatan manusia. Perbuatan Allah dapat dilihat dalam penciptaan energi pada diri manusia. Penggunaan energi sendiri ialah perbuatan manusia, sehingga kehendak manusialah yang menentukan perbuatan tersebut. Kemudian yang keempat yaitu janji dan ancaman Allah. Al-Maturidi mengatakan bahwa janji dan ancaman Allah kepada manusia yaitu akan memberikan pahala kepada orang-orang yang taat kepadanya dan akan memberikan siksaan kepada orang-orang yang berbuat kezoliman. Al-Maturidi juga mengatakan jika Allah tidak memenuhi kedua unsur tersebut, maka hal ini bertentangan pada kebebasan yang diberikan oleh Allah kepada manusia dalam memilih suatu perbuatan. Kemudian yang kelima yaitu
kehendak dan kekuasaan mutlak Allah. Al-Maturidi menegaskan bahwa Allah memperbolehkan manusia dalam memilih suatu perbuatan. Hal ini didasari berdasarkan atas kehendaknya sendiri sebagai bentuk seberapa kemampuan yang dimiliki oleh manusia dalam memilih suatu pilihan. Sehingga manusia bebas dalam memilih suatu perbuatannya, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan yang buruk. Sehingga Allah tidak akan sembarangan dalam memberikan suatu hukuman kepada manusia. Kemudian yang keenam yaitu keadilan Allah. Al-Maturidi menegaskan bahwa Allah tidak akan sembarangan dalam memberikan suatu hukuman kepada manusia, melainkan berdasarkan pada perbuatan-perbuatan manusia selama ia menjalani kehidupannya di dunia ini. Al-Maturidi juga mengatakan, jika Allah memenuhi janji-janji dan juga ancaman-ancaman yang diberikannya kepada manusia, maka dapat dikatakan bahwa Allah itu Maha Adil. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, yaitu perbuatan Allah. Al-Maturidi mengatakan bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh Allah itu selalu senantiasa pada kebijaksanaannya. Dan karena Allah itu Maha Kuasa, maka tidak ada seorang pun yang dapat mencampuri urusannya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.